Akhirnya tibalah saat ujian. Oh, aku deg-degan banget. Satu hal yang membuat aku malu ketika aku datang adalah aku dinyatakan tidak lulus hanya karena masalah itu saja. SIM Jerman harganya sangat-sangat fantastis. Berapa ya harga SIM Jerman? Mau tahu? Hai sahabat semuanya, jumpa lagi dengan aku Yulia. Udah lama aku tidak ngobrol seperti ini ya. Pada kesempatan ini aku ingin berbagi tentang pengalaman hidup di Jerman. Awal-awal aku datang, aku belum pernah cerita bagaimana proses aku memperoleh SIM di Jerman. Apa ceritanya? Ikuti aku ya. Ya, di Jerman ini sangat dikenal semuanya itu berbasis aturan ya. Tidak ada yang namanya itu kasihan, toleransi gitu, nggak ada. Kalau ada aturan ya aturan gitu ya. Nah, pada saat aku datang ke Jerman dan memutuskan untuk menetap, maka aku harus membuat SIM Jerman. Kalau aku hanya berkunjung ya, itu aku nggak harus membuat SIM Jerman bila aku punya SIM internasional. Nah, kebetulan waktu aku datang, aku punya SIM internasional dan itu hanya berlaku selama 6 bulan. Padahal waktu itu aku harus ke kursus setiap hari. Hampir 1 tahun, sehingga mau nggak mau juga untuk kebutuhan sehari-hari aku harus punya SIM Jerman. SIM Jerman harganya sangat-sangat fantastis. Berapa ya harga SIM Jerman? Mau tahu? Ya, ketika akan membuat SIM tentu saja kami harus tahu dulu syarat-syaratnya ya. Dan itu syarat bisa kami download, tapi untuk mantepnya kami ke kantor pemerintahan daerah di sini, itu setingkat kabupaten ya. Jadi di sini kalau membuat SIM nggak ada sangkut pautnya dengan polisi, karena polisi itu hanya berkaitan dengan penegakan hukum ya. Setelah mendapatkan syarat-syarat yang harus kami penuhi, kemudian kami mulai bergerak. Pertama kali yaitu kami harus menerjemahkan dulu SIM Indonesiaku, itu harus diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Jerman. Itu untuk terjemahannya aja kalau aku nggak salah ingat tuh 75 euro ya. Itu 1 minggu selesai, arti udah 1 juta lebih ya. Setelah itu aku harus ikut pelatihan P3K. Itu nggak sembarangan, ada lembaga khusus. Nah, aku ikut yang Maltesa ya. Maltesa itu ya memang terkait dengan P3K gitu. Itu aku sehari dari pagi sampai sore, kalau nggak salah 8 jam. Kalau aku nggak salah ya, pokoknya dari pagi sampai sore deh. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore gitu. Kadang-kadang polisi itu memberhentikan mobil untuk ngecek juga apakah kelengkapan P3K-nya lengkap atau tidak, dan selalu ada termasuk rompi yang berwarna kuning seperti punyanya Pak Polisi itu. Kalau joknya 4 berarti juga harus punya 4 gitu ya. Kemudian juga segitiganya itu, tanda segitiga itu kalau misalnya macet dan sebagainya itu harus diletakkan juga. Jadi kita nggak bisa sembarangan gitu. Kemudian ketika ada kecelakaan kita juga harus membantu, tidak bisa kita lari begitu saja, karena kalau sampai ketahuan ya kita ini mendapatkan masalah nanti gitu. Jadi di sini kalau ada kecelakaan kita harus bantu. Ya misalnya nih cedera, harus bagaimana apa yang harus kita lakukan. Kemudian bagaimana caranya kita menghubungi polisi dan sebagainya. Ini diajarkan ketika kita ikut pelatihan P3K. Dan harus dapat sertifikat. Kalau nggak punya sertifikat nggak bisa daftar SIM. Nah, setelah ada terjemahan SIM-ku, kemudian ada juga sertifikat P3K-nya, kemudian aku daftar deh ya, di kantor pemerintahan itu ya. Jadi di sini kalau mendaftar SIM sekali lagi tidak ada sangkut pautnya dengan polisi. Ya, setelah membawa berkas lengkap, kemudian kami kembali ke kantor pemerintahan itu mendaftarkan untuk bisa ikut tes teori dulu ya. Jadi di sini juga ketika aku nanti mendapatkan SIM Jerman, SIM Indonesiaku maka akan ditarik oleh pihak Jerman, sehingga aku nggak punya lagi SIM Indonesia. Ya, singkat cerita, aku akhirnya bisa mendaftar ya. Kemudian kalau nggak salah ingat itu juga sudah membayar ya. Nah setelah itu
aku harus bagaimana, kemana aku harus ikut tes teori dan sebagainya. Aku harus mencari lembaga kursus nyetir yang diakui. Jadi memang di daerah itu ya, kalau di Indonesia aku yakin juga terakreditasi lah seperti itu. Di sini juga sama. Nah, kebetulan teman Mas Bule itu ada yang punya lembaga kursus. Akhirnya Mas Bule mencoba telepon supaya aku bisa mendapatkan teori-teori tentang aturan berlalu lintas, juga termasuk sebagai pengemudi, pengguna jalan ya, dan pengendara ini seperti apa aturannya di Jerman. Aku harus tahu teorinya. Nah, Mas Bule telepon, akhirnya alhamdulillah cocok ya. Nah, kemudian gimana caranya aku bisa ikut tes? Aku harus belajar dulu teori-teori yang ada. Ya, karena aku udah punya SIM, SIM Indonesia, aku punya SIM internasional, aku nggak harus datang ke tempat kursus mendengarkan penjelasan-penjelasan di sana. Aku bisa langsung latihan mengerjakan soal-soal online yang aku dapatkan dari lembaga kursus temannya Mas Bule. Kalau aku nggak salah ya, itu aku 2 minggu belajar. Kebetulan aku bahasa Jermannya belum bagus saat itu, aku nggak ngerti deh. Aku waktu itu milihnya pakai bahasa Inggris ya. Jadi aku mengerjakan soal dalam bahasa Inggris itu bahasanya banyak, sayangnya nggak ada bahasa Indonesia ya. Itu kalau nggak salah beli soalnya itu 70 euro ya. Nah, 70 euro udah berapa, 1 juta lebih lagi itu. Itu hanya dalam waktu 2 minggu. Setelah aku mengatakan aku siap untuk ujian, itu sudah tidak bisa aku buka lagi soalnya. Paket soalnya jumlahnya ribuan waktu itu, jadi aku belajar setiap hari gitu ya. Nah, ketika aku udah siap, aku bilang sama yang punya kursus bahwa aku siap untuk ujian. Akhirnya tibalah saat ujian. Oh, aku deg-degan banget. Satu hal yang membuat aku malu ketika aku datang adalah semua pesertanya itu remaja. Yang tua hanya aku dan ada lagi beberapa orang pendatang deh, karena aku dari lihat wajah-wajahnya itu kayaknya dari orang-orang dari Timur Tengah gitulah. Kalau nggak salah mungkin dari, banyak di sini orang-orang dari Suriah, dari Turki dan sebagainya itu yang datang ke sini ya. Jadi malu juga sih karena mayoritas mereka itu anak-anak. Itu pun bergelombang. Kita tesnya di TUF. Pagi jam 7 aku udah datang, aku menunggu giliran ya. Kemudian tiba saatnya masuk ke ruangan. Kalau tidak salah satu ruangan itu tidak lebih dari 20 orang, ada kamera, ya, CCTV di mana-mana, petugasnya di sana, dia yang menentukan di mana aku duduk dan sebagainya. Ya, mulai mengerjakan, tidak ada yang berani lihat tengok kanan kiri, yang selesai boleh keluar. Aku senang karena ternyata hasilnya saat itu langsung diumumkan. Begitu aku serahkan, dia langsung lihat hasilnya 100. Alhamdulillah, 0 salahnya. Saatnya untuk ujian praktek. Begitu aku lulus, aku kemudian kembali bertemu dengan sang punya kursus ya, dia sendiri yang kemudian melatih aku untuk jalan dengan mobil praktek ya. Jadi Fahrkurs, jadi kursus mengemudi praktek. Ya, Mas Bule sudah atur semuanya, berapa kali dan sebagainya tergantung dari kemahiran aku, ketelitian aku dalam mengemudi. Meskipun aku sudah mengemudi lama, bukan berarti aku tidak punya masalah di sini karena sangat detail di sini itu. Kita di sini tidak bisa mengatakan satu paket gitu, nggak bisa. Jadi tergantung dari guru les. Kalau guru les mengatakan kamu siap ujian, melihat kita siap ujian dan aku mengatakan aku siap, maka dia nanti akan mendaftarkan ujian praktek ke TUF lagi, ya. Jadi dia melihat aku seperti apa dan aku mengatakan aku siap. Kalau dia mengatakan aku belum siap, nggak bisa aku minta ujian, ya. Karena pertama kali aku ya
dengan orang bule praktek nyetir, meskipun aku sebenarnya udah nyetir di Jerman gitu dengan menggunakan SIM internasionalku, tapi dengan mobil sendiri kan gitu. Ya udah, langsung diajak ke kota karena aku udah punya basic, langsung ke kota. Di kota ternyata banyak sekali belok-belok dan sebagainya. Oh, Masya Allah. Satu hal yang aku nggak bisa lupa, pertama kali dia ngajak aku, kayaknya dia lapar langsung ngajak ke toko roti, dia beli roti di dalam mobil, dia makan sendiri, aku didiemin. Coba bayangin, itu nggak akan terjadi di tempat kita ya. Habis itu belok, aku terlalu cepet, dia mengatakan belok kiri, itu ada bunderan, aku nggak tahu kalau itu bunderannya tuh kecil banget, dan aku nggak nyadar itu bunderan. Padahal kalau ada bunderan seperti itu, aku harus lihat apakah ada mobil atau tidak. Kalau ada mobil maka aku harus berhenti di situ. Nah, aku nggak lihat sama sekali. Ya, bahaya. Untung nggak ada mobil. Aku langsung aja tancep. Apa kata si sopir itu? Dasar orang tua. Nyelekit banget pokoknya waktu itu. Aku keki juga sih sebenarnya, tapi ya udahlah. Lanjut. Satu kali kelas itu waktunya 45 menit. Berapa harga 45 menit? Yaitu 30 euro. 30 euro kalikan saja, kalau 16.000 berapa? Hampir 500.000. 45 menit. Esok harinya aku ikut lagi ke sana kemari, sudah di kota, jalannya kecil. Di Jerman tuh bisa jadi satu perempatan gitu, rambu lalu lintasnya bisa ada 10. Ini rambu lalu lintas, kemudian situ ada lampu hijau, tapi ketika di sana itu ada lampu orang berjalan kayak pejalan kaki warna kuning, maka kita harus hati-hati. Kalau ada orang di sana maka kita harus berhenti. Ya, di sini itu pokoknya pejalan kaki itu adalah raja di jalan. Jangan main-main di Jerman, termasuk naik sepeda, orang naik sepeda motor, ini juga kita harus hati-hati. Ini yang membuat aku sedikit terganggu, karena aku di Indonesia ini kan ya istilahnya aku udah kemana-mana, jadi begitu sampai di sini harus sangat detail ini itu, jadi ada sedikit nervous lah. Ya. Dan satu hal di sini yang mungkin membuat aku cukup terganggu adalah ketika kita akan berbelok. Ketika kita akan berbelok, apa yang harus kita lihat? Ini prosesnya tuh jalannya banyak banget. Aku nggak bisa serta-merta lihat spion ya, nggak bisa. Pertama yang harus lihat adalah bahwa aku harus melihat kaca tengah itu di dalam mobil itu ya. Kita lihat dulu kaca. Dari sana bisa lihat belakang ada mobil nggak ya. Setelah itu aku lihat kaca spion. Oke. Setelah melihat kaca spion nggak ada mobil di belakang, aku bisa langsung rating. Misalnya belok kiri, rating kiri. Sebelum aku belok ke kiri, sebelum aku miring ke kiri tuh aku harus menengok lagi ke belakang. Ya. Itu langkah-langkah kalau mau belok baik kiri maupun kanan. Kadang aku lupa lihat kaca yang tengah, kadang aku lupa melihat ke belakang. Yang membuat aku juga kadang keki, kadang gitu aku shock jantungan adalah ketika misalnya nih aku jalan kemudian sampai di ujung jalan tuh ada tanda stop misalnya. Itu kalau aku nggak benar-benar dia ini si guru tidak merasa aku benar-benar stop rem, maka dia akan stop sangat kencang, sangat dalam sehingga aku kadang-kadang sampai hampir terpelanting saking kagetnya. Ya. Atau misalnya ini kita mau melewati jalan kereta api ya, menyeberangi jalan kereta api, sekalipun nggak ada kereta api, sekalipun palangnya itu terbuka ya, di sini kalau tempat kereta api itu masih ada palangnya, nggak mungkin nggak, plus ada lampu lalu lintasnya. Nah, sekalipun terbuka aku nggak bisa serta-merta jalan gitu aja, aku tetap harus pelan-pelan lihat kanan kiri 2 kali baru aku bisa lancar. Kalau enggak, dia akan rem lagi sekencang-kencangnya. Seperti itu di sini. Begitu pula parkir ya. Ini di area parkiran itu, kalau kita tuh area parkiran ya sudah
gampang aja. Di sini itu kalau misalnya kita ada di perempatan atau pokoknya di tempat-tempat yang sempit, itu misalnya ada belok-belokan, nggak ada lampu lalu lintas, maka kita harus hati-hati. Yang dari kanan itu yang lebih dulu punya hak untuk jalan. Jadi misalnya nih aku dari Jalan Raya masuk ke arah parkir. Dari parkir ini ada jalan dari sini. Itu kan di kananku, maka aku harus berhenti. Dia bisa lebih dulu. Jadi ini kalau nggak hati-hati juga kalau nggak hati-hati bahaya juga gitu. Seperti itulah di Jerman, sangat ketat untuk pembuatan SIM. Aku lupa berapa kali aku praktek, tapi yang pasti aku butuh berapa praktek, khususnya kalau di kota ya. Kadang aku itu ya nggak lihat kanan, pokoknya aku merasa feeling aja, perasaannya udah nggak ada siapa-siapa gitu ya, gampang aja karena udah terbiasa nyetir. Jadi bagi aku nggak begitu detail, ternyata nggak bisa. Begitupun ketika misalnya aku disuruh parkir nih, aku parkir gitu, itu bener-bener aku harus lihat kaca sana, lihat sana, kanan kiri semuanya dah pokoknya. Kadang aku lupa sekali itu nggak lulus, ulangi lagi sampai aku benar-benar lulus. Seperti itu, kadang stres juga aku ya. Nah di sini juga kita latihannya itu di berbagai macam jalan di desa, kemudian jalan di tengah kota, di kota besar, kota kecil, jalan tol, ini kita harus praktek. Di sini jalan tol minimal 130 km per jam. Kemudian kalau di jalan yang agak besar gitu, bukan di jalan tol gitu, yang bukan di daerah penduduk itu biasanya 70 sampai 100 km per jam. Tapi rata-rata 100 km per jam lah gitu. Kalau jalurnya cukup dua misalnya itu bisa 100 km per jam ya. Setelah aku merasa cukup, akhirnya aku ingin ujian dan disampaikan kepada guru. Ternyata cukup lama juga aku harus menunggu untuk ujian, karena sekali lagi di sini itu memang nggak bisa serta-merta ya, karena mereka harus mendata dulu, kemudian berapa orang yang ikut ujian, nggak bisa satu-satu, dan ujian di situ bener-bener ya Allah, pokoknya bukan formalitas deh pokoknya. Ya, aku didaftarkan lagi oleh sang guru ke TUF, sekali lagi TUF lagi ya, untuk ikut ujian praktek. Akhirnya tibalah saat ujian, aku nervous banget. Mas Bule pun ikut nervous waktu itu mengantar aku. Dia tidak bisa ikut, tapi kalau waktu latihan dia juga ikut kadang-kadang, Mas Bulenya. Terus ngobrol sama si guru ini, kadang-kadang si guru ngerenengi aku sama Mas Bule, katanya aku tuh sok-sokan udah pinter, nggak mau lihat kanan kiri, kadang-kadang tuh ndablek katanya itu. Ya kalau di rumah Mas Bule terus cerita apa yang dibicarakan, karena aku memang waktu itu belum terlalu bisa bahasa Jerman ya. Apa yang terjadi ketika ujian? Ketika ujian pokoknya aku tidak boleh pakai kacamata, apapun nggak boleh ya. Kemudian aku harus menyerahkan KTP aku kepada si penguji. Nah harus tahu nih penguji itu, di sini pengujinya siapa. Jadi ketika aku ujian ya, ketika aku belajar nyetir itu, mobilnya itu ada tulisannya Fahrschule, artinya sekolah nyetir. Jadi mobil itu ada identitas Fahrschule-nya. Semua tahu bahwa itu mobil kursus, yang di dalam ini lagi kursus. Tapi ketika aku ujian, tulisan itu udah tidak ada. Aku dianggap sudah orang yang benar-benar menggunakan jalan. Satu hal yang buat aku senang juga, mobil-mobil khusus Jerman ini biasanya mobil-mobil mewah gitu ya. Volkswagen, bahkan mobil yang aku setir waktu itu baru benar-benar gres. Aku kebetulan membuat SIM untuk SIM otomatis ya, jadi bukan mobil manual. Aku udah lupa gimana nyetir manual, padahal aku pertama kali dulu 10 tahun lebih aku menggunakan mobil manual, kemudian menggunakan otomatis, udah lupa gimana. Akhirnya aku di sini membuat SIM otomatis. Dan kalau aku buat SIM untuk mobil otomatis, aku tidak bisa menyetir mobil manual. Nggak boleh. Aturannya seperti itu. Nah, seperti apa yang terjadi ketika ujian? Seperti yang aku bilang, saat ujian aku masuk ke mobil, kemudian
si penguji dari TUF duduk di belakang aku persis di tengah-tengah, sehingga dia bisa melihat apakah mataku itu melihat ke spion sana ketika menyeberang dan sebagainya, apa yang terjadi, bagaimana posisi tangan aku ketika nyetir, bagaimana posisi tubuh aku ketika nyetir, apakah aku udah menyesuaikan spion, kemudian apapun yang terkait dengan teknis di dalam mobil, apakah aku sudah pas apa belum, itu semua diuji. Pada saat sebelum dimulai duduk kita di dalam mobil, guruku bilang, Julia dengarkan, orang itu akan ini pengujinya akan bicara dengan kamu, kemudian dia menjelaskan apa-apa yang akan diuji dan sebagainya. Dia membawa lembar itu penilaian dengan indikator-indikator banyak sekali di sana itu di dalamnya ya. Misalnya untuk belok apa saja dan sebagainya, berapa kali belok, apakah aku harus memenuhi, apakah aku patuh atau tidak, seperti itu. Dia catat semua di situ. Jadi seperti checklist plus catatan-catatan di sana. Serem orangnya, aku belum udah takut melihat orangnya karena sangat ngeri. aku belum udah shock lihat orangnya karena nggak friendly sama sekali, dan aku belum bisa bahasa Jerman, sementara semua dalam bahasa Jerman perintahnya. Akhirnya jalanlah aku bersama mereka, tapi sekali lagi karena aku merasa sudah lancar, aku tidak melihat ke kanan pada saat belok, berhenti dan sebagainya, aku tidak melihat spion. Dia minta aku berhenti, cukup. Aku dinyatakan tidak lulus hanya karena masalah itu saja. Katanya aku nggak patuh aturan. Ya akhirnya aku latihan lagi. Kalau nggak salah aku latihan 2 kali lagi lah kayaknya itu ya, dalam 1 minggu, kemudian aku ikut ujian lagi. Nah alhamdulillah saat itu aku merasa pede, kebetulan pengujinya juga sangat baik gitu ya. Aku nggak grogi sama sekali dan aku sangat santai sekali pada saat itu, dan menurut aku bisa melaksanakannya dengan sangat baik, dan ya karena memang aku tenang juga ya. Dan orangnya sangat baik juga, ramah gitu, kadang ada ya gojek-gojeknya gitulah istilahnya. Itu akhirnya semua mulus. Aku cukup lama waktu itu. Jadi sebenarnya tuh kuncinya ketika kita diminta berhenti kemudian pulang dalam waktu sebentar, berarti itu kan gejala-gejalanya kamu berarti tidak sesuai keinginan mereka gitu. Tapi kalau kamu lama praktek ujiannya, berarti ada sinyal bahwa kamu lulus gitu, kayak gitu. Tapi aku nggak ngeh waktu itu ya. Kemudian setelah itu udah cukup, kita pulang ke TUF lagi. Jadi ketika parkir pun dia minta, misalnya aku suruh parkir di sana misalnya, ketika aku berhenti dan sebagainya, apakah aku ketika membuka pintu dan sebagainya, apakah aku melihat spion dulu, kemudian ketika sebelum membuka pintu lihat spion dan sebagainya, ini orangnya masih di sini. Jadi ketika aku misalnya, bisa saja loh, ketika aku misalnya udah berhenti, kemudian dia menganggap aku tidak hati-hati ketika membuka pintu, tidak lihat spion dulu, ini bisa saja aku gagal lagi gitu. Jadi kecil banget bisa membuat gagal di sini. Nah, sebelum aku turun, si guru itu bilang ke aku, Julia, katanya, kayaknya kamu nggak lulus lagi. Aku sedih banget, aku udah deg-degan ya, aku udah gemeter gitu. Iya kah, aku bilang. Lah masalahku apa? Aku bilang perasaan aku udah bisa tuh, aku bilang itu. Ya pokoknya kamu nggak lulus, nggak bisa, dia bilang itu. Terus aku tuh diem gitu, aku nggak keluar dari mobil, aku masih di situ. Si penguji juga masih di belakang aku. Si penguji itu kelihatan tersenyum-senyum gitu. Ketika si guru mengatakan aku nggak lulus itu, si penguji ini senyum-senyum gitu. Terus akhirnya dia bilang, saya ingin menjelaskan pada Anda bahwa Anda gini, Anda lulus. Oh, aku langsung jotos itu si gurunya itu. Michael, aku langsung jotos. Terus ya karena aku saking happy-nya, kemudian sampai aku
Ya setengah nangis itu, si guru juga sampai nangis loh, saking apa dia seikut seneng lah lihat aku gitu. Kemudian aku turun dari mobil, kemudian aku jotos-jotos lagi gitu karena teman suami aku ya merasa fine aja gitu. Terus akhirnya suami juga happy gitu, kita happy semua alhamdulillah. Dan ketika aku dinyatakan lulus ya dengan membawa surat keterangan dari TUF, aku langsung ke kantor pemerintahan itu, udah aku langsung SIM-ku hari detik itu juga jadi, nggak nunggu berhari-hari. Itulah proses pembuatan SIM di Jerman. Nah, mau tahu berapa total aku habis membuat SIM di Jerman? Padahal aku udah punya SIM Indonesia, aku udah nyetir 20 tahun lebih. Kemudian aku juga punya SIM internasional gitu. Aku membuat SIM di Jerman itu kurang lebih habis. Itulah proses pembuatan SIM di Jerman. Nah, mau tahu berapa total aku habis membuat SIM di Jerman? Padahal aku udah punya SIM Indonesia, aku udah nyetir 20 tahun lebih. Kemudian aku juga punya SIM internasional gitu. Aku membuat SIM di Jerman itu kurang lebih habisnya hampir 30 juta rupiah. Ya, bayangkan kalau yang belum pernah membuat SIM itu padahal harus berapa kali minimal, kemudian juga malam hari harus latihan di jalan tol, harus malam hari juga. Jadi ada syarat-syaratnya, harus tetap pergi ke tempat kursus untuk latihan teorinya, nggak bisa di rumah. Jadi untuk yang belum punya SIM sama sekali memang agak berat gitu ya. Dan bahkan yang dari suami yang aku tahu ada berdasarkan ceritanya si Michael ya, itu si guru itu, ada seorang wanita, suaminya meninggal, dia belum pernah punya SIM dan suaminya itu berwasiat kamu harus buat SIM. Dia hampir habis 100 juta untuk membuat SIM saja. Nah, begitu teman-teman proses pembuatan SIM di Jerman. Jadi di sini kalau kita kehilangan SIM ya alangkah sayangnya, tapi SIM Jerman itu berlaku seumur hidup. Ya. Dan kalau kita melanggar misalnya nih ya, melanggar fatal, SIM kita bisa dicabut dan kita tidak bisa nyetir selama beberapa bulan. Bahkan kalau ada yang memang karena alkohol, ini memang agak berat itu. Apalagi berkali-kali ini kita untuk membuat SIM lagi, kita harus ada uji seperti uji kejiwaan juga di sini, di Jerman seperti itu. Begitulah teman-teman, pembuatan SIM di Jerman itu bisa dikatakan bisa lebih mahal daripada harga mobil. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.